Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Kami bertekad melawan kezaliman sekuat tenaga, menegakkan keadilan dengan jiwa raga. Kami siap tumbangkan rezim durjana. Kami siap tenggelamkan rezim durhaka. Kami siap lenyapkan rezim pendusta, rezim pendukung penista agama. Namun tanpa izinmu kami tak kuasa, tanpa ridhomu kami tak bisa. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, rezim angkara murka tetap berkuasa, maka agamamu akan terus dinoda. Rasul dan Quran biadaban PKI. Saudara, ini indikasi. Ini namanya indikasi, saudara. Ini merupakan korina, koroen, dilala, bahwa di sana ada tangan-tangan yang sedang bermain untuk menghapuskan atau memutihkan, saudara, dosa-dosa PKI terhadap negara Republik ini. Ibadah Allah. Kita lanjutkan, saudara. Sebelum reformasi tahun 1998, setiap orang yang mau menjadi pejabat publik di Indonesia, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, itu ada litsus, saudara. Apa itu litsus? Penelitian khusus. Setiap calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon menteri, calon anggota dewan, semua diperiksa. Ada keterkaitan apa dia dengan PKI? Bagaimana pertemanannya, bagaimana kekerabatannya, bagaimana kekeluargaannya, dan yang lebih penting, bagaimana ideologinya, saudara. Diperiksa satu persatu, diinterogasi, ditanya, diteliti, diperiksa, ditelusuri. Begitu teridentifikasi bahwa dia punya hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan ideologi PKI, batal, tidak dilantik. Itu sebelum tahun 98, saudara. Tapi begitu reformasi 1998, litsus dihapus. Enggak ada lagi litsus, saudara. Litsus dihapus, saudara. Saudara, begitu litsus dihapus, akhirnya kita lihat kader-kader PKI, anak-anak PKI, mereka masuk ke dewan, saudara. Mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi pejabat-pejabat publik. Fakta, saudara. Sampai ada anggota DPR RI, saudara, dari salah satu partai menjadi ketua komisi, saudara. Begitu berhasil dia masuk ke DPR, jadi ketua komisi, dia tulis sebuah buku dengan judul "Aku Bangga Jadi Anak PKI". Bukan fitnah, fakta. Enggak sampai di situ, dia bikin lagi satu buku dengan judul "Anak PKI Masuk Parlemen". Dia mau ledek umat Islam, dia mau ledek kiai, dia mau ledek pejuang-pejuang Islam. Hei, kalian memusuhi PKI, sekarang aku jadi anggota DPR, mau apa umat Islam? Dan catat baik-baik, saudara, saat ini di DPR RI tidak kurang dari 100 anggota DPR RI teridentifikasi sedang mengusung ideologi PKI. Takbir, sallu ala nabi. Makanya kami sudah catat tuh 100 lebih nama-namanya, lengkap dengan alamatnya. Lo kok dicatat, Habib? Andai kata besok PKI khianat lagi, tinggal kita datengin potong atu-atu. Ya kita catat dulu dong alamatnya, saudara. Nah kalau kita nggak catat, besok nyarinya susah. Kira-kira jelas tidak? Karena mereka juga nyatet siapa nih musuh PKI. Oh, Habib Soleh, dicatat tuh, Beb. Dicatat. Jadi kalau mereka besok bangkit, Habib Soleh nomor 1 dipotong. Kalau saya nggak masuk daftar, udah dipotong duluan. Takbir, sallu ala nabi. Itu namanya
namanya indikasi kebangkitan PKI, saudara. Enggak sampai di situ, saudara. Mari kita lanjutkan lagi, saudara. Beberapa produser film, sutradara film membuat film-film tertentu yang ingin menyentuh simpatik masyarakat untuk bisa menyintai PKI, saudara. Film sunyi, film senyap, saudara, itu menceritakan soal, saudara, orang PKI yang menjadi berperan utama dalam film tersebut, saudara, supaya masyarakat yang nonton tertarik, simpatik, sehingga tercipta opini seolah-olah PKI itu korban, PKI itu teraniaya, PKI itu mazlum, kesian PKI, mereka tidak salah. Ini opini yang sedang dibentuk, saudara. Dan faktanya banyak anak-anak muda kita kini, saudara, merasakan PKI itu hanya korban. Mereka kesian kepada PKI, saudara. Ini yang sedang dibangun, saudara. Ini juga merupakan indikasi kebangkitan PKI. Enggak sampai di situ. Setelah mereka mendapat simpati, saudara, mereka sudah berani terang-terangan bikin konferensi pers, datang ke DPR RI, datang ke MPR. Mereka minta agar TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran PKI dan pelarangan Marxisme, Leninisme, komunisme untuk dicabut. Mereka berani datang, saudara. Jadi mereka bukan ngumpet-ngumpet lagi, saudara, karena udah mulai dapat simpatik, saudara. Enggak sampai di situ. Saat ini mereka berani gelar siaran pers, dibantu oleh Komnas HAM, dibantu oleh Kontras, dibantu oleh Setara Institut pimpinan Hendardi, saudara. Mereka tulis surat secara resmi, mereka gelar siaran pers, mereka kirimkan ke Presiden Jokowi, mereka tekan, mereka paksa, mereka ancam agar Presiden minta maaf kepada PKI. Masya Allah, luar biasa, tekanannya nggak main-main, saudara, nggak main-main. Tahu tekanan yang mereka lakukan? Seminggu yang lalu, Pengadilan Hak Asasi Manusia yang akan membela PKI sudah mulai digelar di Mahkamah Hak Asasi Manusia Internasional di Den Haag, saudara. Sudah digelar. Mereka mendapat simpatik dunia. Mereka katakan kami korban, kami dibantai oleh umat Islam, kami dibantai oleh ormas Islam, kami dibantai oleh para kiai dan santri, kami dibantai oleh tentara, kami dibantai oleh negara. Kami ini korban, kami dianiaya, kami dizalimi, kami minta keadilan. Dan mereka berhasil. Saat ini Pengadilan Hak Asasi Manusia baru seminggu sudah mulai dibuka, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Presiden kita goyang, saudara. Ditekan kanan kiri, ditekan dalam dan luar negeri, saudara. Makanya jangan kaget. Kenapa pada tanggal 16 Agustus seluruh ormas Islam di Jakarta, saudara, dari berbagai macam elemen, saudara, NU-nya, Muhammadiyahnya, saudara, MMI-nya, saudara, HTI-nya, FPI-nya, dari semua komponen, saudara, sampai Robitoh Alawiyahnya, Al-Irsadnya, rame-rame turun di Jakarta, saudara. 500.000 umat Islam kita turunkan, putihkan Jakarta tanggal 16 Agustus yang lalu. Kenapa? Karena kita ingin menyampaikan kepada Presiden, haram Presiden minta maaf kepada PKI, saudara. Takbir. Makanya saya katakan, saudara, saya katakan kepada para pejabat, kalau Presiden mau minta maaf sama PKI, tanggung, minta maaf aja sama Belanda sekalian. Minta maaf sama Belanda, minta maaf sama Jepang, minta maaf. Tanggung amat minta maaf sama PKI, minta maaf. Belanda, maaf ya, dulu kita ngelawan. Maaf ya, dulu waktu ngejajah nggak nyaman. Ayo datang lagi ngejajah, nggak apa-apa. Nanti kami layani deh. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Alhamdulillah. Jadi kami turun bukan karena rumor, bukan. Kalau rumor isu katanya Presiden mau minta maaf kepada PKI, kami nggak turun, saudara.
Tapi kami dapat sumber dari istana, saudara, yang punya bukti-bukti otentik bahwa tanggal 17 Agustus yang lalu Presiden betul-betul ingin minta maaf atas nama negara kepada PKI. Maka itu kita cegah dengan menyatukan seluruh ormas Islam. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih mampu mencegah Presiden agar tidak minta maaf kepada PKI. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Tapi saya yakin selama umat Islam bersatu, saudara, bahu membahu, gotong royong, satukan semua potensi kita, presiden sekalipun, jenderal yang mana sekalipun, nggak bakal bisa mengalahkan kita semua. Betul? Bila Islam bersatu, bila Islam bersatu, takbir, sallu ala nabi. Makanya umat Islam jangan ribut melulu, main tuduh-tuduhan, main kafir-kafiran, main sesat-sesatan. Kurang kerjaan. Itu namanya kurang kerjaan, saudara. Enggak usah kita ribut. Kita beda-beda madhab, beda-beda pendapat sesama kita. Yang penting tidak melakukan kekufuran yang nyata. Saudara, yuk mari ittahadna fima tafaqna wa'tadarna fima ikhtalafna. Mari kita bersatu dalam hal yang kita sepakat, dan mari kita saling memaklumi dalam hal yang kita berbeda. Apalagi kalau perbedaannya hanya masalah furu, bukan masalah prinsip yang sangat mendasar. Dan jangan sembarangan nuduh orang, saudara. Ini telunjuk main tuduh orang aja, saudara. Main tuduh aja, lu kafir, muslim, dolalah, pala lu menyanyi.